Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami berkumpul dengan seluruh keluarga besar dari Rutan Surabaya bersama dengan keluarga Kerajaan Surga. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu hari ini. Kami juga siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat hidup kami, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami menyelaraskan pikiran kami dengan seluruh kebenaran-Mu, sehingga dikembalikan jati diri kami sebagai anak Allah. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Salam kenal ya, karena ini baru pertama kali kami keluarga Kerajaan Surga melayani di Rutan Surabaya.
izinkan saya memperkenalkan diri mewakili seluruh KKS. KKS artinya singkatan dari Keluarga Kerajaan Surga. Kami sudah melayani di 12 lapas di seluruh Indonesia, 4 rutan ya di seluruh Indonesia. Dan rutin kami setiap sebulan sekali melayani mereka, yang khusus Nusa Kambangan sebulan bisa sampai 3 kali. Nanti tanggal 18 Januari kami akan onsite di Nusa Kambangan. Ya, dan saya harap juga suatu saat kita bisa onsite di Surabaya. Tapi harapan saya adalah kalian semua sudah dibebaskan. Kalau mau ketemu dengan kami, Keluarga Kerajaan Surga, silahkan buka di YouTube. Ya, ketik Keluarga Kerajaan Surga, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dipraktekkan, supaya hidup kita berubah sesuai firman Tuhan. Ya, nanti kalau kalian sudah keluar dari rutan, kalau mau mencari kami, ketik di YouTube Keluarga Kerajaan Surga, kalian akan berjumpa dengan kami. Oke, hari ini saya kasih tema khotbah hari ini adalah Natal yang mengubah hidupku. Ya, Natal yang mengubah hidupku. Suatu pagi, nama saya Ana, ya, Kristiana Absari, saya seorang hamba Tuhan yang memang melayani khusus untuk pendampingan jiwa-jiwa dan juga untuk pelayanan pelepasan mereka yang terikat dengan narkoba, terikat dengan kuasa kegelapan. Kami siap untuk melayani dan mendampingi sampai jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan. Suatu pagi saya mendapatkan sebuah gambaran yang Tuhan kasih kepada saya. Ya, ada seorang yang mati kehausan. Ya. Seseorang itu mati kehausan karena dia memang tidak bisa minum. Dia kehilangan cairan. Dia kehilangan air minum. Sementara di depannya ada sumber mata air. Tapi dia mati kehausan. Saya bertanya kepada Tuhan, bisa begitu Tuhan? Padahal di depannya ada mata air. Tapi kenapa dia mati kehausan? Itulah anak-anakku yang hari ini mereka mati di dalam segala aspek kehidupannya karena mereka sesungguhnya tidak bertemu dengan aku, sumber kehidupan. Gitu Tuhan berkata begitu. Bisa begitu Tuhan? Ya, karena mereka banyak yang ikut ibadah, ya, ikut pergi ke gereja, melayanan. Mereka mengatakan bahwa mereka Kristen, mereka Katolik, tetapi sesungguhnya tidak terhubung dengan aku, sang sumber mata air, sang sumber kehidupan. Bagaimana Tuhan mereka tidak bisa terhubung? Oleh karena banyak hal. Satu, ketidakpercayaan. Kedua, karena terus melakukan dosa. Ya, dan saudara mengerti bahwa Natal itu adalah cara Bapa di surga memulihkan hubungan kita dengan Dia. Betul ya? Kalau dosa kita tidak diampuni, kalau dosa kita tidak ditebus oleh Yesus Kristus, kalau Yesus tidak lahir di bumi ini, maka kita akan mati dengan dosa kita. Ya, karena upah dosa adalah maut. Tetapi sayang, Yesus sudah datang. Yesus sudah mengampuni dosamu, dosa saya. Tetapi ada begitu banyak orang yang mengeraskan hati, ya, mereka mengeraskan hati untuk tetap berbuat dosa,
Sehingga tadi seperti ilustrasi tadi, bahwa mereka mati binasa karena tidak ketemu sumber kehidupan. Mari kita buka di Hosea 4 ayat 6 sampai dengan 7. Atau kita baca semua ya. Hosea 4. Yang bawa Alkitab, silakan dibuka Hosea 4. Hosea 4 ayat 1 sampai dengan 19. Saya akan bacakan dengan cepat. Meskipun banyak, tetapi ini penting sekali untuk kita pelajari ya. Hosea 4 ayat 1. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Sudah ketemu semua ya, Hosea 4. Saya minta ada respon ya, karena saya tidak bisa melihatnya. Oke. Setiap kali engkau merespon, kasih jempol ke atas ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan. Pertama, tidak ada kesetiaan. Dan tidak ada kasih. Kedua, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi ada 3 hal yang menjadi komplain Tuhan atas umatnya. Yang pertama, tidak ada kesetiaan. Kedua, tidak ada kasih. Yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ayat 2, hanya mengutuk, berbohong, mencuri, membunuh, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. 3, sebab itu negeri ini berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama dengan engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Ayat 6 boleh dibaca bersama-sama, dan ayat 7 ya. Ayat 6 dan ayat 7 boleh dibaca bersama-sama. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Perhatikan ya, ayat 7 ini, karena Tuhan sudah kesal dengan umat yang tidak punya kesetiaan, tidak punya kasih, ya, tidak punya pengenalan akan Tuhan, sesungguhnya mereka itu adalah umat Allah, umat kesayangan, kita semuanya. Jemaat Rutan Surabaya, engkau adalah kekasih-kekasih Kristus. Engkau adalah umat tebusan Kristus. Engkau adalah anak Bapa di surga. Dan ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau disebut anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi kondisi sebagai anak Allah, tentu punya fasilitas sebagai anak Allah, ya. Allah yang memiliki alam semesta ini, yang memiliki surga, yang memiliki bumi, dia adalah Bapamu. Kita anaknya, kalian semuanya anaknya. Seharusnya sebagai anak, engkau memiliki seluruh fasilitas yang surga sudah sediakan atas kehidupanmu. Tetapi oleh karena tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengenalan akan Tuhan, perhatikan ayat 7. Makin bertambah banyak mereka,
makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka, kemuliaan sebagai anak Allah, Tuhan tukar dengan kehinaan. Ada banyak anak Allah sedang mengalami yang namanya kehinaan, sedang mengalami yang namanya penderitaan, sedang mengalami yang namanya aniaya, kemiskinan, kesakitan yang luar biasa, kehancuran di dalam seluruh aspek kehidupannya oleh karena dosa yang tidak segera diselesaikan. Sementara Yesus hadir, hari ini kita rayakan sebagai Natal, mendatangi rumahmu, mendatangi hatimu, mendatangi hidupmu, menawarkan pengampunan dosa. Tapi ada begitu banyak orang yang menolak dan tetap berkeras dengan dosanya. Sebagai rasa cinta Tuhan kepada seluruh umatnya, ada banyak orang yang sedang dihentikan langkahnya. Ya, kalian yang ada di Rutan Surabaya, engkau sedang dihentikan langkahmu karena sangat berbahaya ketika engkau terus berada di jalan-jalanmu yang salah, maka engkau bisa kehilangan keselamatan sampai selamanya. Dan korban Yesus di atas kayu salib, kehadirannya di bumi ini sia-sia bagi kita yang tidak mau menerima pengampunan dosa. Ayat 8. Perhatikan ini ya. Cek kondisi keadaanmu, cek keadaan kita semuanya. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatan kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Perhatikan ya, ada begitu banyak kelaparan hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang menderita oleh karena mereka makan tapi tidak kenyang. Ya, selalu kurang. Karena apa? Itu tadi, kemuliaan yang harusnya sebagai anak Allah, seperti anak bungsu seharusnya. Cerita kisah anak bungsu dan anak sulung, harusnya anak bungsu ini makan enak di rumah bapaknya, tetapi karena dosa, karena pelanggaran, karena pemberontakan, maka dia harus makan ampas babi. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mengalami kelaparan yang luar biasa oleh karena pemberontakan. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahukan kepadanya, sebab roh perjinahan menyesatkan mereka dan mereka berjinah meninggalkan Allah mereka. Perhatikan, orang yang mencintai dunia, dia sedang bermusuhan dengan Allah. Apa itu dunia? Segala sesuatu. Cinta akan dunia, ya cinta tentang harta, perjinahan, percabulan, narkoba, pencurian, semua yang mana engkau menghalalkan segala cara untuk kamu hidup. Itu artinya engkau mencintai dunia. Engkau mencintai dunia, engkau menjadi musuh Allah. Itulah kenapa ada begitu banyak kelaparan, ada begitu banyak kehancuran. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon-pohon besar dan pohon-pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah naik ke Bet Awen,
Janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup, sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Saudara, perhatikan ya. Jangan sampai Tuhan membiarkan kita. Kalau Tuhan membiarkan kita, habis hidup kita. Hati Tuhan itu enggak seperti itu sebetulnya. Tetapi ada begitu banyak yang namanya cawan kejahatan yang penuh. Ya. Engkau begitu keras. Kita membuat cawan kejahatan itu penuh. Sehingga lober. Ketika cawan kejahatan itu lober, itulah Tuhan menyerahkan umatnya kepada bisa disentuh oleh iblis. Tuhan mengizinkan mereka disentuh oleh iblis. Karena apa? Mereka mengeraskan hati. Ada sebuah statement yang keras ya waktu saya mengunjungi salah satu lapas ya di Jawa Tengah. Kebetulan kami bertemu dengan kalapasnya. Ya, kami ketemu dengan kalapasnya dan kalapas itu meskipun beliau dari seberang, beliau mau hadir di gereja dan beliau kesal karena apa? Hamba Tuhannya, saya sudah hadir di situ, kami tim KKS sudah hadir di situ, sementara teman-teman itu belum pada masuk ke gereja. Ya, beliau marah ya. Dan orang dunia itu kalau marah itu ngeri loh. Beliau berkata begini, kalian kalau tidak bisa dibina, sebaiknya dibinasakan saja. Saya kaget. Karena saya datang untuk memberitahukan kebebasan, memberitahukan keselamatan, memberitahukan kelepasan, memberitahukan terang Tuhan. Tapi pernyataan tersebut mengena di saya. Kenapa? Saya sebagai seorang mentor, sebagai seorang hamba Tuhan, pekerjaan saya adalah melayani jiwa-jiwa, salah satunya adalah pendampingan jiwa-jiwa. Teman-teman yang keluar dari rutan, teman-teman yang keluar dari lapas, kami cari, kami minta nomor handphonenya, kami dampingi. Kami dampingi. Sampai mereka ini benar-benar mengalami Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Tidak banyak yang setelah keluar dari lapas, mereka terus terhubung dengan Tuhan. Yang ada adalah ketika mereka sudah keluar, hanya baik 1 bulan. Setelah itu, mereka kembali kepada dosa yang sama. Makanya, dari pihak lapas, dari pihak pengurus, mungkin juga sudah sangat kesal dengan ini orang kenapa keluar masuk dari lapas. Makanya ada keluar statement. Kalau kalian tidak bisa dibina, dibinasakan saja. Tetapi Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbaiki segala kesalahan, segala dosa. Ya. Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18-19. Ya. Kalau engkau kedapatan berbuat dosa, akui saja di hadapan Tuhan. Tuhan berkata begitu di 1 Yohanes 1 ayat 9. Akui dosamu. Dan dia Allah itu setia dan adil dan dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran. Pelanggaran itulah hati Bapamu di surga. Nah, saya hari ini mendatangi kalian meskipun lewat Zoom, tapi hadiratnya sama karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Firman yang disampaikan tetap sama, mau Zoom mau onsite, ya. Perhatikan,
Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kita memperbaiki hidup kita, untuk engkau dikembalikan jati dirimu sebagai anak Allah. Oke? Bagaimana supaya engkau dikembalikan sebagai jati dirimu sebagai anak Allah? Akui dosamu, bertobatlah, dan jangan sengaja berbuat dosa. Belajarlah kebenaran firman Tuhan. Dan yang terutama adalah jangan membuka gerbang untuk iblis menghancurkan hidupmu. Sebab engkau anak Allah. Engkau sejatinya anak Allah. Jangan kasih kesempatan buat iblis untuk menghancurkan hidupmu. Ya. Dan nanti saya akan sampaikan 5 hal di mana engkau sering membuka pintu buat iblis dan menghancurkan hidupmu. Dia punya hak untuk menghancurkan hidupmu. Karena apa? Engkau membuka pintu buat mereka, buat iblis menghancurkan hidupmu. Nah, sebuah pertanyaan yang saya terus tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Ini orang sudah masuk Nusa Kambangan 7 tahun ya. Dia baru keluar 1 bulan, tapi dia masuk lagi dengan dosa yang sama, yaitu jadi pengedar narkoba lagi. Masuk lagi. Enggak kapok loh, padahal sudah di Nusa Kambangan. Kenapa? Pikirannya tidak mau dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. So, perhatikan. Engkau yang di rutan atau yang di lapas ya, ibadah itu seminggu bisa 7 kali toh, betul nggak? Yang saya tahu di lapas-lapas itu setiap hari itu ada ibadah. Berarti kalau seminggu itu 7 kali, kalau kalikan 3 tahun, ya katakanlah 3 tahun, itu berarti 7 kali 365 kali 3. Berarti sekian ribu kali engkau ibadah. 2055 kali engkau beribadah selama 3 tahun. Tapi ketika engkau keluar dari lapas, ketika engkau keluar dari rutan, kenapa tidak berubah hidupmu? Apakah engkau tidak pernah merenungkan itu? Kenapa? Kenapa tidak berubah? Karena ketika dia mendengar firman, pikirannya kemana-mana. Betul nggak? Kasih respon dong. Betul Bu, saya lagi dengar firman kayak gini, pikiran saya kepada kemarahan saya ketika saya dijebloskan ke sini, pikiran saya kepada penyesalan saya terus-menerus, saya nggak fokus mendengarkan firman yang Ibu sampaikan, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Engkau pikiranmu tuh tentang uang, bagaimana ya aku nanti keluar dari sini bisa mendapatkan uang, bagaimana ya nanti masa depan saya, ketakutanmu tentang masa depanmu. Pikiranmu tuh isinya ketakutan, kecemasan, uang. Terus kemudian kemarahanmu karena kamu ditinggalkan istrimu. Karena kamu masuk di rutan ini, dia meninggalkanmu, kamu marah. Jadi pikirannya ini dipenuhi dengan hal-hal yang bukan firman. Betul? Itulah kenapa mereka sudah ribuan kali ibadah, tetapi tidak berubah. Jahat tetap jahat. Dosa tetap dosa. Terikat tetap terikat. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau engkau bisa menangkapnya, engkau akan berubah. Engkau akan dikembalikan jati dirimu sebagai anak Allah. Dan engkau akan mengalami kehidupan yang terhubung dengan Bapa di surga. Meskipun engkau masih di bumi ini,
hidupmu dijamin oleh Bapamu di surga. Pahami itu ya. Bagaimana supaya saya terhubung dengan Tuhan? Amsal 4 ayat 23. Coba dibaca Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul ya? Bunyinya begitu ya? Saya nggak bisa dengar suara kalian. Maka saya bacakan langsung aja. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa itu kehidupan? Seluruh aspek di dalam kehidupanmu akan hidup jika engkau menjagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kalau dari versi mudah dibaca, jadi Alkitab itu ada beberapa versi, ada versi mudah dibaca, ada terjemahan baru, ada firman Allah yang hidup, gitu ya, kalau punya handphone ya. Salah satu terjemahan di versi mudah dibaca, Amsal 4 ayat 23 berkata begini, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Saya ulang, camkan ya. Nggak ada yang ngobrol sendiri ya, nggak kelihatan sih. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu menentukan hidupmu. Kalau pikiranmu isinya percabulan, kamu akan berbuat cabul, betul enggak? Si jempol. Kalau pikiranmu isinya narkoba, kamu akan terus kejar narkoba, betul enggak? Betul. Pikiranmu kemarahan yang tidak bisa dikendalikan, ya kamu akan membunuh, kamu akan merampok, kamu akan menyakiti banyak orang, betul enggak? Kalau pikiranmu duit, uang, kamu akan korupsi. Kamu akan merampas bagian orang lain yang itu bukan hak. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Perhatikan saya. Lalu bagaimana, Bu? Saya hidup masih di dunia ini dengan banyak masalah. Ya tentu saya memikirkan masalah saya. Terus otak saya ini buat apa kalau nggak buat mikir masalah? Kan gitu kan ya. Kalian bertanya seperti itu. Ada sebuah pernyataan Tuhan atau firman Tuhan yang menolong kita semuanya untuk mempercayai segala apapun yang difirmankannya. Saya kasih cara mudah untuk memahami, ya. Saya kasih cara mudah untuk memahami supaya kalian mencintai firman. Kita semuanya ini, kalian semuanya ini yang percaya sama Yesus disebut apa? Mempelai Kristus. Betul nggak? Betul nggak? Kalian disebut apa? Mempelai Kristus, mempelai perempuan. Kristus itu mempelai laki-laki. Yang punya rahim itu siapa? Perempuan. Ya. Perempuan itu yang punya rahim sehingga dia bisa hamil, dia bisa melahirkan gitu ya. Yang punya benih sperma itu laki-laki, ya. Yang punya benih sperma itu laki-laki. Kalau Yesus itu mempelai laki-laki, kita ini mempelai perempuan. Pikiranmu ini adalah rahim rohani. Perhatikan. Pikiranmu ini adalah rahim rohani.
Waktu engkau menyediakan rahim rohani yang bersih, itu seperti engkau menyediakan tanah hati yang subur. Sehingga ketika benih firman disampaikan oleh hamba Tuhan, pada waktu kamu membaca firman, ya, membaca Alkitab, waktu kamu membacanya, itu benih ilahi sedang masuk di dalam rahim rohanimu, yaitu pikiran. Coba baca di 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Saya bacakan ya, karena kalian suaranya nggak kedengaran ke saya. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Firman Allah yang hidup dan kekal. Engkau dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kamu memang dari debu tanah. Saya diciptakan memang dari debu tanah. Tetapi ketahuilah bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, tanah itu menjadi tanah terkutuk. Terkutuklah tanah oleh karena dosamu Adam. Itu di kitab Kejadian 3 itu ya. Kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa membuat tanah juga terkutuk. Kita semuanya ini, manusia ini terbuat dari debu tanah, ada unsur-unsur debu tanah, ada unsur nafas Tuhan atau roh Allah. Ya. Dan kalau kita tidak mengaktifkan yang ilahi, yaitu yang dari Allah sendiri, yaitu firman-Nya, pengampunan dosanya, kasih-Nya, kamu tetap hidup di dalam kutuk. Karena secara daging, secara tubuh kita ini terbuat dari tanah yang memang sudah terkutuk. Engkau makanya harus dilahirkan kembali. Ya, sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru, betul ya? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kamu dilahirkan kembali dari air dan roh, Yohanes 3 ayat 3. Ya. Kamu dilahirkan kembali. Ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya benar-benar baru, seperti produk yang keluar dari pabrik, fresh, baru, belum pernah dipakai. Jadi, perhatikan ya, kalian ya, kita semuanya, juga termasuk saya, selalu saya mengingat, di dalam Kristus saya ini ciptaan baru, kalian ciptaan yang baru. Fresh dari pabrik, baru, belum pernah dipakai. Kalau kamu sudah mengakui dosamu, Allah itu setia dan adil, dan Dia akan mendelit semua kejahatan, didelit, dihapus oleh darahnya. Kamu tidak punya masa lalu. Kamu hanya punya hari ini dan masa depan bersama Yesus. Itu keberadaan sesuai firman Tuhan. Ayatnya di mana, Bu? Wah, banyak sekali. Nanti ya, next pertemuan selanjutnya akan kita kupas. Tapi intinya, kedatangan Yesus ke bumi menghapus setiap dosa pelanggaran, menjadikan engkau baru, ciptaan yang baru. Kalau engkau mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengakui dosamu, Dia menjadikan kamu baru.
semua dosamu dihapus. Dan engkau benar-benar baru. Ciptaan yang baru. Masalahnya, nah ini masalahnya. Masalahnya. Tadi di awal saya ngomong. Sudah ikut ibadah ribuan kali, tapi ketika mendengar firman pikirannya kemana-mana, sehingga tidak menyediakan rahim rohani yang bersih, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, sehingga ketika dia dengar firman, amin di ruangan ini. Tapi begitu keluar dari ruangan, itu firman sudah hilang semuanya, kalian lupa. Karena apa? Ada ketakutan, kecemasan, ada cinta akan uang, kemudian agak ikatan dengan dunia, kecemasan tentang masa depan, ketakutan. Baca di Matius 13, itu adalah seperti tanah hati, pinggir jalan, tanah hati semak duri, tanah hati berbatu-batu, sehingga benih firman tidak bertumbuh. Oleh karena apa? Ketakutan, kecemasan tentang harta, tentang kekayaan, tentang masa depan, tentang aniaya, ketakutan. Pikirannya itu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan. Tidak menyediakan rahim rohani pikiran yang bersih. Nah, orang-orang yang pikirannya mau dibersihkan, yang bukan firman dilarang masuk, nih saya bikin kaos tuh ya, nanti akan kita bagikan di Nusa Kambangan. Yang bukan firman dilarang masuk di pikiran. Pakailah kuasa imajinasi pikiran kita ini, mendeklarasikan firman, mengimajinasikan firman. Maka waktu pikiran kita ini ya, tadi yang bersih ya, engkau menyediakan pikiran yang bersih. Waktu dengar firman kayak gini, ini fokus. Dan berkata, aku siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku siap ditaburi benih kebenaran-Mu Tuhan. Aku siap Tuhan. Nah, waktu engkau terus menjagai benih firman itu, engkau mempercayainya, engkau melakukannya. Engkau jadikan itu patokan hidupmu. Dengan berjalannya waktu, ada proses waktu. Seperti seorang perempuan, ketika dia hamil, ada proses waktu sampai 9 bulan, maka bayi itu lahir. Betul ya? Nah, waktu engkau menangkap benih firman Tuhan, ada proses waktu 3 bulan, 4 bulan, engkau terus mempercayai firman tersebut. Engkau mengucapkan firman tersebut. Engkau sedang membuat benih firman itu jadi dalam hidupmu. Misalnya, kalian yang lagi bokek, dompetmu kosong, nggak ada duit. Ya, bagaimana menciptakan kelimpahan? Jualan narkoba bikin aku ditangkap dan habis masa depanku. Jadi Tuhan bikin apa dong untuk memberkati aku? Ulangan 28 berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala firman yang disampaikan padamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun. Bahkan sebelum kebutuhan itu ada, Allah sudah memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Ulangan 28 ayat 1-14. Ketaatan mendatangkan berkat. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Benih kan? Benih ilahi. Benih itu kamu percayai dan kamu lakukan. Oh, berarti aku harus taat. Aku harus taat. Aku harus melakukan firman Tuhan. Dalam hitungan waktu tertentu, berkat itu akan datang kepadamu. Sebab apa? Allah tidak pernah mengingkari firman-Nya.
Allah tidak pernah mengingkari firman-Nya. Ketika engkau taat, berkat itu otomatis menjadi bagianmu. Tidak perlu kamu mencuri, tidak perlu kamu merampok, tidak perlu kamu jualan narkoba. Contoh lagi tentang sakit penyakit. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Mazmur 107 ayat 20. Oh, berarti firman membuat aku sembuh. Terus kok merenungkannya, kenapa firman bisa bikin aku sembuh? Oh, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Oh, karena firman itu adalah Allah, maka Allah itu menyembuhkan. Maka disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya saya. Dia renungkan terus firman, dia renungkan terus firman tentang kesembuhan. Dia ucapkan, dia imajinasikan tentang kesembuhan. Yang dipikirannya itu bukan apa kata dokter yang berkata engkau kanker stadium 3, bukan. Yang dipikirannya itu adalah firman Tuhan yang berkata, oleh belor-belornya kamu sembuh. Dosamu diampuni, jadilah sembuh. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Apabila engkau mendengarkan segala ketetapanku, firman-Ku, maka aku tidak akan menimpakan penyakit apapun yang kutimpakan atas Mesir. Itu firman. Engkau simpan di dalam pikiranmu. Benih ilahi tadi kan ya, disimpan di dalam pikiranmu. Terus kemudian engkau deklarasikan, engkau ucapkan, engkau imajinasikan, pikirkan siang dan malam. Maka engkau sedang menciptakan kesembuhan atas hidup. Masalahnya, pikiranmu tidak percaya. Kan itu masalahnya. Ya kan? Coba buka di Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Jadi inilah yang menyebabkan banyak orang itu tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya karena cara berpikirnya atau imajinasinya tidak mau diselaraskan dengan firman. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus mengajarkan banyak hal. Paulus itu tadinya pembunuh loh. Paulus bertemu dengan Sang Firman, yaitu Yesus sendiri, dan hidupnya dirubah total dan radikal, dan dia bisa menjadi menyelamatkan banyak jiwa yang tadinya dia bunuh, anak-anak Tuhan dia bunuh, tetapi ketika dia bertemu dengan Sang Firman, yaitu Yesus sendiri, maka hidupnya berubah secara radikal dan banyak hikmat Tuhan yang disampaikan lewat firman-Nya. Roma 6 ayat 11 itu berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Cara pandang, paradigma, cara berpikir, mindset, sama. Alam bawah sadar, sama. Ya. Beginilah caramu memandang bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Coba kalian baca di Roma 6 ayat 11 itu sampai 13. Roma 6 ayat 11 sampai 13 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Engkau mesti bertanya gini, Bu, aku tahu firman itu. Aku harus menyerahkan hidupku kepada Tuhan.
Aku menyerahkan cara pandangku kepada Tuhan. Aku menyerahkan tubuhku kepada Tuhan. Aku sudah melakukannya. Tapi kenapa aku jatuh bangun terus di dalam dosa? Nah gitu toh. Saya kasih clue-nya ya. Saya kasih kuncinya buat kalian semua yang terus jatuh bangun di dalam dosa. Jangan berfokus pada dosamu. Jangan berfokus pada kelemahanmu. Hadirkan saja Yesus yang adalah sang terang. Hadirkan saja firman itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Terus imajinasikan firman. Terus pikirkan firman. Terus baca firman. Terus baca firman. Maka tiba-tiba sisi gelapmu, dosamu lenyap. Dari mana ayatnya? Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ini caranya supaya kalian tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Poinnya, firman adalah Allah. Jadi kalau engkau malas baca firman, tidak pernah baca firman, sudah pasti hubunganmu dengan Allah putus. Ya. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman, tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan ayat 4 dan 5, baca bersama-sama. Di dalam Dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Perhatikan saya. Ketika kamu berada di ruangan gelap, ruangan itu gelap. Kamu nggak bisa yang namanya aku usir kegelapan dari ruangan ini. Kan nggak mungkin loh. Kamu tinggal nyekleke apa itu? Tombol listrik. Saklar listrik. Nyalain aja, ceklik. Terang datang toh. Sama. Ketika engkau terus bergumul dengan dosamu, jangan fokus kepada dosamu. Hadirkan saja firman. Hadirkan saja Allah yang adalah firman. Terus baca firman, terus imajinasikan firman, terus ucapkan firman. Terus pada waktu kamu mengucapkan firman, mendeklarasikan firman, apakah dosamu langsung hilang? Belum tentu. Karena itu ada proses yang namanya engkau berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan dosamu. Tapi teruslah baca firman, teruslah deklarasikan, teruslah imajinasikan firman itu. Teruslah pikirkan firman, teruslah pikirkan janji-janji Tuhan. Setiap hari engkau mungkin diberi waktu, katakanlah engkau nanti dapat putusan 2 tahun. 2 tahun itu kau harus habiskan firman. Isi otakmu dengan firman. Mulutmu ucapkan firman. Maka tiba-tiba sisi gelapmu hilang. Engkau akan dikembalikan seperti Tuhan, yaitu menjadi terang. Amin. Ngerti ya? Paham nggak? Paham ya? Ayat terakhir, penutup. Ada 5 pintu yang biasanya engkau biarkan terbuka sehingga iblis menduduki hidupmu. 5 pintu yang sering kamu buka, yang mengakibatkan iblis berhak atas hidupmu. Yang pertama, dusta. Jangan pernah suka berdusta. Belajar jujur. Kalau engkau berdusta, kau bohong, engkau mengizinkan iblis menyentuh hidupmu. Pintu yang kedua, marah. Kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Beresi kemarahanmu, berdamai.
Supaya apa? Damai sejahtera tidak hilang dalam hidup. Ketiga, mencuri. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Karena waktu engkau mencuri, iblis berhak menghabisi hidupmu. Keempat, kepahitan. Atau sulit untuk mengampuni, sulit untuk memaafkan. Ketika engkau kepahitan atau sulit untuk mengampuni, iblis berhak atas hidupmu. 5, jangan ada perkataan kotor di mulutmu. Ayatnya di mana, Bu? Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Itu tentang manusia baru. Tentang apa? Manusia baru. Janganlah pikiranmu sia-sia. Janganlah berdusta. Kalau engkau mencuri, janganlah mencuri. Bekerjalah keras. Supaya kamu bisa menghasilkan sesuatu dan kamu bisa berbagi dengan sesamamu. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Segera berisi kemarahan. Oke? Itu pesan Natal buat kita semua hari ini. Dan Natal mengubah hidupku. Saya harap Natalmu tahun ini di Rutan Surabaya, karena mengerti kebenaran, hidupmu diubah, dikembalikan sebagai anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri yuk, kita bangkit berdiri. Ya. Mungkin ada yang sakit, saya akan berdoa untuk yang sakit. Mungkin engkau terikat dengan dosa yang kamu sulit sekali untuk lepas dari dosa. Ya, engkau terikat dengan narkoba, engkau terikat dengan kau suka sekali cepat sekali marah, emosional ya. Engkau terikat dengan pornografi, engkau terikat dengan jorok, porno cabul, apapun itu dosa. Engkau suka berdusta. Hari ini saya akan berdoa buat kalian semuanya, dan saya melihat ada banyak malaikat Tuhan di sekelilingmu, sudah bersiap untuk melepaskan engkau dari semua ikatan. Dan saya melihat Roh Kudus mulai bekerja menjamah hatimu. Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang bersih. Dan engkau akan dikembalikan jati dirimu sebagai anak Allah. Bapak, hari ini aku serahkan seluruh anak-anakmu yang ada di Rutan Surabaya, Gereja Efesus, ke dalam tanganmu. Tuhan, engkau mengerti satu demi satu anak-anakmu. Engkau mengerti ikatan-ikatan dosa yang masih ada di dalam kehidupan mereka. Engkau tahu segala kekecewaan hati mereka, kemarahan mereka. Engkau tahu segala trauma mereka. Engkau tahu segala sakit hati mereka. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku serahkan mereka dalam tangan. Dan aku berkata kepada iblis yang mengikat anak-anak Tuhan di Surabaya, Rutan Surabaya, aku berkata, lepaskan cengkeraman demi nama Yesus. Engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dan aku berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Aku cabut sakit penyakit yang mencengkeram tubuhmu. Lepas. Engkau yang tensi tinggi, engkau yang asam urat, apapun itu, sakit mah, sakit jantung, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Jantungmu diberi jantung yang baru hari ini, sebab engkau spesial di mata Tuhan. Engkau anak Allah yang diampuni dosanya. Akui dosamu. Tutup matamu, nggak usah lihat kiri kananmu. Nggak usah lihat kiri kanan. Ada Tuhan di tengah-tengahmu. Dan dia sedang membebaskan engkau. Dia sedang mengampuni dosamu. Dia sedang menyembuhkan keadaan. Memulihkan keadaan. Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Semua roh jahat yang mencengkeram di ginjal, lepas. Yang mencengkeram di jantung, lepas. Yang mencengkeram di seluruh tubuh mereka, aku berkata lepas di dalam nama Yesus. Yes. Terima kesembuhan mengalir di dalam dirimu. Ada kesembuhan mengalir. Ada hangat terasa. Ada api Tuhan menjalar di seluruh tubuhmu. Yes, engkau merasakan hangat, engkau merasakan panas di tubuhmu. Itulah
kuasa Roh Kudus sedang menjamahmu, sedang memberikan kesembuhan kepadamu, sedang membebaskan engkau dari keterikatan dosa. Dan hari ini aku berkata kepada engkau iblis, lepaskan cengkeraman, sebab aku sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai imamat yang rajani, penengah antara orang umat Tuhan dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, engkau yang bekerja menjamah anak-anakmu. Lepaskan mereka dari segala keterikatan, lepaskan mereka dari dosa, dan Tuhan, lepaskan, bebaskan mereka dari segala tuntutan hakim, tuntutan jaksa yang akan membelenggu hidup mereka. Tuhan, beri anugerah-Mu Tuhan. Beri anugerah-Mu Tuhan. Dan biar diringankan hukumannya, sebab perkenanan Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Angkat tanganmu. Engkau melihat anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya hari ini. Mereka berserah penuh kepadamu, dan mereka siap diubahkan, mereka siap diberikan pikiran yang baru, dan hati yang baru, roh yang bersih di dalam nama Yesus. Dan Tuhan ubahkan hidup mereka, jamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Seluruh KKS harus tetap sukacita, penuh dengan damai sejahtera dan